Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan Himari yang mencoba merayu Saito dengan menggunakan masakan daging kesukaan dari Saito. Seketika Saito pun di sini merasa terpukau karena Himari bisa membuat makanan kesukaannya. Namun spontan Saito pun di sini sadar bahwa yang memberitahu tentang masakannya kepada Himari adalah istrinya sendiri. Lalu ketika Himari menyuapi sesuap daging tersebut, di sini Saito pun merasa sangat menikmatinya karena rasa masakan Himari terasa sangatlah enak. Namun karena dirasa Himari agak agresif kepada Saito, sehingga Akane pun berusaha memisahkan mereka berdua. Lantas di sini Akane lagi-lagi dibuat jadi salting ketika Himari bertanya apakah sebenarnya Akane kini merasa cemburu. Dan pada akhirnya keributan tersebut diakhiri oleh Shisei karena Shisei lah yang menghabiskan makanan kesukaan Saito tersebut. Beberapa saat pun berlalu, kini Himari lagi-lagi mencoba caper kepada Saito dengan ia yang meminta diajari Saito pelajaran matematika. Dan di sini awalnya Himari berniat meminta diajari Saito ke rumahnya karena berhubung hari ini dirinya sedang sendirian berada di rumah. Akane yang tahu pun spontan mencoba mencegahnya dengan alasan bahwa akan bahaya jika Himari hanya berduaan saja bersama Saito. Himari yang tahu pun di sini malah merasa senang dan ia tidak masalah jika terjadi hal yang berbahaya tersebut. Lantas karena melihat Akane yang berusaha mencegahnya, pada akhirnya Himari pun malah mengajak Akane sekalian sebab Akane juga merupakan anak yang pintar di kelas di bawah Saito. Shisei yang mendengarnya pun di sini malah ikutan nimbrung sehingga Himari pun mengizinkan Shisei untuk ikutan mengajarinya belajar. Dan karena sebelumnya Himari pernah mampir ke rumah Akane, sehingga kini ia pun memutuskan untuk memilih belajar di rumah Akane saja. Dan karena Akane tidak bisa menolaknya, akhirnya Akane pun mau untuk mengizinkannya. Dan ia pun langsung membereskan semua barang Saito di rumah sebelum Saito yang kini pulang ke rumah. Lalu ketika sesi belajar dimulai, rupanya Himari tidak tahu tentang bagian mana yang tidak ia pahami, sehingga membuat tiga orang pintar di sini jadi kebingungan. Oleh sebabnya mereka pun di sini mengajari Himari mulai yang paling dasar saja. Dan singkatnya setelah belajar cukup lama, di sini Himari pun merasa kagum kepada Saito yang ternyata cukup pandai dalam mengajar. Akane yang tahu pun di sini malah merasa cemburu karena Himari yang berusaha mendekati suaminya. Lalu untuk mencairkan suasana, di sini Shisei pun mengajak Saito dan yang lain untuk bermain kartu saja. Namun karena Saito memang punya daya ingat yang sangat kuat, sehingga membuat Saito pun berhasil menang telak berkali-kali. Lalu kini Saito dan Akane pun pergi membeli beberapa jajan agar mereka nanti bisa lebih santai dalam belajar. Dan selama di perjalanan, di sini Akane mengungkapkan rasa irinya kepada Saito karena Saito yang punya daya ingatan yang kuat. Namun ternyata Saito di sini malah merasa bahwa ia dan keluarganya memang punya otak yang aneh-aneh. Mulai dari dirinya yang punya ingatan yang kuat dan juga Shisei yang sangat pandai dalam berhitung dalam jumlah yang besar. Dan bahkan tak jarang dirinya malah dianggap menjijikan karena ia bisa mengingat hal apapun dengan sekali lihat. Tapi meski begitu, Akane tetap merasa iri kepada Saito karena jika ia menjadi Saito maka ia tak perlu belajar untuk menggapai impiannya. Saito yang tahu pun di sini merasa senang karena Akane masih bisa memandang sisi baik kelebihannya. Lalu selang beberapa saat, ketika Akane dan Saito telah kembali ke rumah, di sini mereka dikejutkan dengan Himari dan juga Shisei yang kini malah main game milik Saito. Yang mana di sini Akane tentu merasa panik karena pastinya Himari tahu bahwa dirinya tidak suka bermain game.
sehingga membuat Akane pun di sini beralasan bahwa game tersebut merupakan milik ayah dari Akane. Lalu setelahnya kini mereka pun kembali belajar sambil memakan camilan yang baru saja dibelikan Akane dan juga Saito. Lantas di sini lagi-lagi Saito dan Akane dibuat panik karena Saito yang tiba-tiba mengambilkan tisu di sini ketika minuman Himari yang tumpah terkena bajunya. Dan di saat Himari curiga dengan Saito yang tahu tentang tempat tisu dari Akane, seketika Akane pun mencoba mengalihkan perhatian dengan meminta Himari pergi ke kamar mandi bersama Shisei agar Himari di sini bisa membersihkan bajunya yang kotor. Kemudian di sini Akane pun mengatakan kekesalannya kepada Saito yang selalu terlihat nempel dengan Himari. Yang mana di sini Akane merasa iri dengan Saito yang malah terus-terusan mengajari Himari belajar. Saito yang tahu pun tentu di sini membantahnya karena Akane sendiri juga sering menolak di saat ia yang menawari Akane untuk diajari belajar. Lalu perdebatan mereka pun di sini harus mereka akhiri dengan tiba-tiba padamnya listrik di rumah mereka. Seketika Akane pun di sini memeluk Saito karena Akane memang orangnya cukup penakut. Lantas di sini Saito pun mencoba menenangkan perasaan Akane dengan mengatakan bahwa meski Akane punya sikap galak, namun dirinya tidak pernah membenci Akane. Akane yang tahu pun di sini merasa baper karena ia yang mendapat pujian dari suaminya. Lalu ketika listrik mereka telah kembali normal, di sini Akane dan Saito pun lagi-lagi dibuat panik karena mereka yang ketahuan Himari di saat Akane yang sedang memegang tangan Saito. Hari esok pun tiba. Di sini Himari pun merasa berterima kasih kepada Saito yang telah mau mengajarinya belajar kemarin. Dan di sini Akane pun mengatakan kepada Saito bahwa ia tidak akan sudi jika sampai dirinya diajari oleh Saito. Namun ketika malam harinya, di sini Akane benar-benar menjilat ludahnya sendiri karena sebenarnya ia tadi hanya akting di hadapan Himari agar dirinya tidak dianggap suka kepada Saito. Dan ketika belajar, di sini Akane pun merasa senang karena ternyata cara mengajar Saito yang benar-benar mudah dipahami. Kemudian di sini Saito pun mencoba bertanya dengan detail kepada Akane tentang alasan Akane yang begitu ingin menjadi seorang dokter. Dan pada akhirnya Akane pun di sini mengatakan bahwa dulu ia pernah punya seorang adik yang sering sakit-sakitan. Lantas karena waktu itu keluarganya tidak punya uang sehingga membuat nyawa adiknya pun jadi tak tertolong. Oleh sebabnya saat ini dirinya ingin berusaha keras agar orang yang ia sayangi tidak bernasib sama seperti adiknya tersebut. Lalu sejak saat itu di sini Saito pun malah merasa bersalah kepada Akane karena dirinya malah membuka luka lama dari Akane dan kini membuat Akane malah jadi sering murung. Kemudian setelah meminta saran kepada Shisei, pada akhirnya Saito pun kini mengajak Akane pergi berkencan. Akane yang tahu pun di sini malah jadi salting dan ia tentu menerima ajakan dari Saito tersebut. Oleh sebabnya keesokan harinya Akane pun pergi ke rumah neneknya untuk meminta saran tentang kencan pertama yang akan ia lakukan. Waktu kencan pun telah tiba. Di saat Akane yang keluar dari rumah, di sini Saito pun merasa sangat terpukau dengan penampilan Akane yang terlihat sangatlah cantik. Dan ternyata baju yang dikenakan oleh Akane rupanya telah disiapkan jauh-jauh hari oleh neneknya karena neneknya yakin pastinya Akane nanti akan pergi berkencan bersama Saito. Lalu selama berkencan di sini Akane terus-terusan dibuat panik dan ia selalu khawatir jika dirinya malah melakukan yang tidak bersama Saito. Namun seiring berjalannya waktu, di sini Akane malah menikmati kencannya yang terasa sangat menyenangkan bisa jalan-jalan bersama suaminya. Lalu di saat mereka yang sedang santai sambil minum es boba, di sini Akane pun bertanya kepada Saito, kenapa Saito tiba-tiba ingin mengajaknya pergi berkencan. Seketika Saito pun di sini menjawab bahwa ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawabnya setelah ia membuat Akane malah mengingat adiknya lagi. Akane yang tahu pun di sini merasa baper karena Saito yang cukup perhatian kepada dirinya. Oleh sebabnya di sini Akane pun akan menemani Saito menuju ke tempat yang disukai oleh Saito saat ini.
Lantas ketika mereka pergi ke tempat kesukaan Saito, di sini Akane pun tiba sangat terkejut karena rupanya Saito berkunjung ke tempat suplemen kesehatan. Namun karena Saito di sini malah memakan suplemen berlebihan, sehingga membuat Akane pun di sini malah jadi panik dengan kegilaan Saito tersebut. Waktu pun semakin sore. Di saat mereka yang lewat toko perhiasan, di sini Akane pun merasa terpukau ketika melihat cincin yang ada di sana. Dan di sini awalnya Saito mencoba menawarkan Akane untuk membeli cincin yang disukai Akane tersebut. Namun seketika Akane pun di sini beralasan bahwa cincin tersebut terlalu mahal untuk dikenakan seorang murid SMA. Lantas di sini kita diperlihatkan masa lalu dari Akane di saat Akane yang saat itu sedang bersama ibunya. Yang manakala itu Akane diberitahu oleh ibunya bahwa cincin yang ia kenakan adalah simbol kebersamaan ibu Akane bersama dengan ayah Akane. Oleh karenanya Akane di sini masih belum siap jika harus menerima cincin dari Saito yang ia anggap sebagai simbol cinta sejati dari mereka berdua. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.